Al-Aufiyah, kepada Bapak Ibu Guru dari LPI Abata yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini dapat bergabung ikut pada satu kegiatan kita, yakni bedah buku online. Kemudian juga Bapak Ibu yang lainnya yang ikut bergabung, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, dan juga hadir di bedah buku online kali ini dari berbagai macam kalangan, ada dari mahasiswa juga, kemudian dari peneliti, dan juga dari Bapak Ibu dosen ya hadir juga di bedah buku online kali ini. Syukur alhamdulillah ya di tengah pandemi ini kita masih dapat produktif ya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang pada dasarnya ini adalah new normal ya, era baru di mana kita berada pada kondisi yang baru, dan acara Google atau Zoom ya saat ini juga bagian daripada strategi juga ya seminar pada masa COVID-19 ini. Kemudian pada kesempatan kali ini bahasan bedah bukunya cukup menarik ya karena kontekstual dengan keadaan kita. Hampir 1 tahun kita berada pada masa pandemi ini ya, sehingga ini berdampak pada kondisi ya pembelajaran ya pada seluruh stakeholder daripada dunia pendidikan ya, terlebih guru, kepala sekolah, juga siswa-siswi, bahkan orang tua murid saat ini juga mengalami permasalahan. Maka salah satu solusi ya pembelajaran berbasis internet ya, ini menjadi satu hal yang memang bisa dimanfaatkan. Nah, untuk itu nanti kita akan bahas kumpas tuntas itu ya, akan disampaikan oleh Pak Abbas, dan bukunya sudah saya pegang. Ya, saya sudah baca dan buku ini sangat inspiratif dan semoga ini bisa menjadi solusi buat kita. Itu kemudian selanjutnya sebelum acara ini kita mulai, kita sama-sama buka dengan membaca Suratul Fatihah. Semoga apa yang kita dapat pada kesempatan siang ini bermanfaat ya, dan kita terapkan dalam kegiatan belajar mengajar kita ataupun dalam aplikasi keseharian kita. Untuk itu mari sama kita membaca Suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebelum kita masuk pada sesi bedah buku online ini, sedikit mengantar dari kami ya dari Lembaga Studi Islam Al-Aufiyah. Kegiatan bedah buku online ini adalah kegiatan yang pertama pada bulan ini, dan kebetulan untuk bulan Februari ini kita ada 3 kegiatan, dan nanti di tanggal 21 kita ada kajian Islam, kemudian nanti di akhir bulan kita ada studi, ada diskusi ilmiah, kita bekerja sama dengan Pusat Studi Buya Hamka, Universitas Hamka, yakni membahas tentang tokoh inspiratif. Temanya adalah tentang pergulatan intelektual dari Buya Hamka. Nanti mungkin untuk lebih lanjut kami akan share di Instagram. Jadi di akhir bulan kita juga ada diskusi ilmiah tentang pergulatan intelektual Buya Hamka. Nah, ini mungkin skupnya akan lebih besar ya, bukan hanya pada ranah pendidikan di sekolah. Selanjutnya kami mohon kesediaannya pada Ibu Haja Aat Muslihat MPD ya untuk memberi sambutan. Beliau adalah Ketua IGRA ya, Ikatan Guru Raudatul Atfal Kota Tangerang Selatan. Kepada beliau kami silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam tak lupa marilah kita sanjungkan kehadiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Yang saya Allahumma hormati sholli wa sallim. Bapak Abbas MPD MSI, Bapak ini, Pak Abbas ini selaku pengawas saya yang selalu aktif dan selalu memotivasi. Pokoknya sukses selalu untuk Pak Abbas. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta bedah buku pada hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada host yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Saya ucapkan juga terima kasih yang tiada terhingga pada acara bedah buku ini. Saya diberikan kesempatan untuk memberikan sepatah atau dua patah kata kaitan buku yang telah ditulis oleh Bapak Abbas MPD MSI yang berjudul Guru, Kepala Sekolah, dan Strategi Mengajar pada Masa Pandemi COVID-19. Ini bukunya saya sudah punya juga dan sudah saya baca. Nih Pak Abbas, teman-teman semua. Bapak Ibu yang berbahagia, secara pribadi dengan pertemuan online ini saya sangat bersyukur, saya bertambah teman pada hari ini. Terima kasih Pak Abbas, bahwa dengan buku yang sudah saya baca, alhamdulillah saya sudah sharing kepada teman-teman guru RA se-Kota Tangerang Selatan, dan alhamdulillah mereka sangat respon sekali Pak Abbas. Mudah-mudahan bisa kita mungkin share ke guru-guru pendidikan anak usia dini se-Kota Tangerang Selatan. Pada intinya dari isi buku tersebut saya sangat bermanfaat dan dapat pula dilaksanakan baik untuk pribadi sebagai tenaga pendidik maupun di lembaga. Semoga dengan adanya buku ini dapat memudahkan teman-teman yang lain dalam strategi mengajar pada masa pandemi COVID-19. Saya ucapkan kepada Pak Abbas, semoga terus dapat mengembangkan karya-karyanya yang pastinya akan bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya. Mungkin itu saja sepatah kata dari saya, Pak Abbas. Saya akhiri dengan pantun ya, boleh? Boleh. Ke pasar beli beras. Cakep, gitu dong Pak Abbas. Cakep Bunda. Perginya sama Bu Lulu. Disampaikan untuk Pak Abbas, semoga sehat dan sukses selalu. Tak ada gading yang tartak, kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar bisa kita bertatap muka, bersilaturahmi. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Bu Hajat selaku Ketua IGRA Kota Tangerang Selatan. Bedah buku online kita kali ini kita bawa dengan santai saja ya, mungkin Bapak Ibu sambil memil di rumah sambil mendengarkan ya silahkan. Lanjut saja, kemudian perlu kami ketahui bahwa diskusi kita sampai dengan jam 15 ya, jadi 1 jam 30 menit kita tutup dengan nanti kesimpulan. Kemudian pemateri akan disampaikan oleh Pak Abbas. Kami beri waktu kurang lebih 25 menit ya. Kemudian 1 jam kita pakai untuk forum grup diskusi ya. Nanti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan strategi mengajar pada masa COVID-19 ini. Untuk selanjutnya langsung saja mari kita simak materi ya, hasil daripada karya Pak Abbas. Saya perlu sampaikan judul bukunya adalah Guru, Kepala Sekolah, dan Strategi Mengajar pada Masa Pandemi COVID-19. Nah, ini sangat kontekstual dengan keadaan kita saat ini. Buku ini kurang lebih ada 116 halaman. Ya, ada 3 bagian penting. Yang bagian pertama berbicara mengenai kompetensi guru. Kemudian bagian kedua berbicara mengenai strategi mengajar pada masa pandemi COVID-19. Nah, ini yang akan lebih fokus pada bagian yang kedua. Kemudian pada bagian ketiga
buku ini membahas mengenai peran pengawas ya kepala sekolah atau kepala madrasah. Ya, jadi 3 bagian ini akan disampaikan oleh penulisnya sendiri. Buku ini adalah baru dicetak untuk pertama kalinya pada bulan Desember 2020. Jadi buku ini masih sangat hangat, ya, masih hangat. Baru 1 bulan ya, 2 bulan. Mungkin bagi yang ingin memilikinya nanti bisa langsung kontak ke Pak Abbas atau ke kami. Nanti kami akan fasilitasi. Selanjutnya kami silakan Pak Abbas untuk menjelaskan atau men-share materinya. Kemudian Bapak Ibu nanti kami akan beri link daftar kehadiran di Google Form. Maka untuk itu kami infokan harap ditulis nama dan emailnya, nama dan gelar akademiknya ya, karena nanti nama Ibu akan kami buat sertifikat ya. Jadi dari data Google Form itu, data kehadiran, dari situlah kami mengambil data untuk menulis nama Bapak Ibu sekalian di sertifikat nanti. Untuk itu harap jangan salah mengetik nama ya dan mengetik gelar akademiknya. Itu saja. Nanti dari host akan mengirimkan link absensi ya, silakan di input. Baik Pak Abbas, kami silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Direktur LSI Al-Aufia Haji Ahmad Irfan SS MPDI, calon doktor. Amin. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Ikatan Guru Raudatul Atfal Kota Tangerang Selatan, Ibu Dr. Handa Hajaat Muslihat MPD. Terima kasih yang telah memberikan sambutannya Bunda. Mudah-mudahan barokah dan kita semua mempunyai nilai tambah. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh kepala madrasah, mungkin ada kepala madrasah. Yang saya hormati dan saya banggakan para Dewan Guru Kota Tangerang Selatan dan sekitarnya. Yang saya hormati para praktisi pendidikan di Kota Tangerang Selatan dan sekitarnya. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini, di hari Jumat yang sangat mulia, kita bisa hadir dalam rangka memenuhi undangan kami, ya, memenuhi undangan kami, yaitu bedah buku yang perdana. Salam dan salam marilah kita sajukan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan pada kesempatan siang yang sangat berbahagia ini kita dapat syafaat oleh beliau. Amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan siang ini kami mencoba untuk membedah buku kami yang perdana dengan judul Guru, Kepala Sekolah, dan Strategi Mengajar pada Masa Pandemi COVID-19 yang tentunya sudah disebutkan oleh Bapak Ustadz Ahmad Irfan, yaitu sekitar 116 halaman. Ini yang perdana. Dan kami mencoba untuk mengungkap dan membedah buku ini, Guru Kepala Sekolah dalam Strategi Mengajar di Masa Pandemi COVID-19. Bahwa penyebaran pandemi COVID-19 ini sudah hampir 1 tahun lebih dan kita tidak bisa memperkirakan kapan akan berakhir pandemi ini. Tidak ada dapat dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 ini menjadi game changer dunia yang menyebabkan kondisi multidimensi dari bidang kesehatan, misalnya bidang ekonomi, bidang sosial budaya, politik, bahkan yang paling mengkhawatirkan
adalah bidang pendidikan yang kita alami pada saat ini. Pandemi COVID-19, Bapak Ibu sekalian, sangat berdampak nyata terhadap pendidikan anak-anak kita yang diakibatkan penutupan sekolah selama masa pandemi ini. Sehingga memaksa anak untuk belajar di rumah dengan berbagai metode yang digunakan atau yang diterapkan oleh guru. Hal ini menjadi sebuah tantangan bagi guru, Bapak Ibu sekalian, dalam menerapkan metode mana yang sesuai, yang cocok untuk kita terapkan. Dalam situasi pandemi ini, Bapak Ibu sekalian, dalam proses pembelajaran kepada anak harus dilakukan secara fleksibel, harus secara lentur, fleksibel, dan dimudahkan. Kita memudahkan anak-anak kita dalam proses pembelajaran. Orientasinya adalah tidak lagi melihat hasil belajar. Saya ulangi, orientasinya adalah tidak lagi melihat hasil belajarnya, tetapi fokus kepada proses pembelajaran karena di masa pandemi COVID-19. Setelah muncul pandemi COVID-19 di belahan dunia ini, sistem pendidikan pun mulai bergeser, Bapak Ibu sekalian, dan berubah secara signifikan, serta mencari inovasi-inovasi yang berbasis teknologi. Terlebih adanya surat edaran nomor 4 tahun 2020 dari Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, tentunya menganjurkan seluruh pembelajaran dilaksanakan secara daring. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu mungkin prolog dari isi buku kami yang sederhana. Nah, sebelumnya kita langsung sama-sama membuka materi yang pertama. Bisa di-share materinya Pak Abbas? PowerPoint-nya? Share screen. Nah, ya, profil penulis dulu ya Pak Irfan ya. Oh ya, udah saya banget fotonya Pak. Ya, ya kami lahir di Tangerang 8 Juni 73. Ini ya sekitar udah tua lah. Banten, terlahir dari pasangan bapak saya ya di Pondokjati ya. Jalan Japusraya, Pondokjati, Curamau Barat, Ponokaren, Tangerang Selatan ya. Kalau Bapak Ibu sekalian yang dekat dari arah Celduk ya bisa. Ya, kemudian riwayat pendidikan biasa dari Madrasah Ibtidaiyah, melanjutkan sanawiyah, kemudian aliyah, kemudian S1 IKI Muhammadiyah Jakarta yang sekarang UHAMKA, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, kemudian Unimpa Surabaya S2 Teknologi Pendidikan, kemudian yang kedua lagi S2 di Perguruan Tinggi Yapan Jakarta Manajemen Pendidikan. Kemudian istri saya orang Batu apa di situ Sumatera Selatan ya, Batu Raja, Gunung Tiga ya. Ada yang tahu ya Gunung Tiga ya? Alhamdulillah telah dikaruniai 3 orang anak, Bunda Aat ya. Yang pertama ini yang sudah menikah, udah punya cucu saya. Walaupun begini juga. Alhamdulillah gitu ya. Kemudian langsung, nah ini saya dari tahun 94 sampai dengan 2017 pekerjaan saya mengajar, kemudian juga menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi, yaitu STAI Al-Aqidah Jakarta, Staindo Jakarta, Stiki Pancasakti, kemudian Sti Darul Fatah Tangerang, kemudian masih sekarang kepala sekolah SMA IT Insan Madin 8 di Saudara. Dan terakhir adalah 2018 mutasi dari guru menjadi pengawas madrasah. Ini dari profil saya. Kemudian Bapak sekalian, kita berlanjut kepada materi bahwa Bapak Ibu sekalian 4 kompetensi guru yang harus kita miliki, ya ini mutlak kita miliki
mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui bahwa 4 kompetensi guru, 4 kemampuan guru ini harus kita miliki. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, di mana guru harus memberikan pemahaman, ya, pemahaman kepada peserta didik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran serta evaluasi hasil belajar. Jadi memang harus guru itu mempunyai teori-teori pendidikan, teknik-teknik pendidikan, teknik-teknik pembelajaran dan metode pembelajaran. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang di luar dari keguruan, tentunya sulit sekali kita mengajar untuk menghadapi anak-anak kita kalau kita tidak mempunyai kompetensi pedagogik. Kompetensi yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah kompetensi kepribadian. Nah, ini yang harus kita betul-betul menjadi guru yang teladan. Sikap-sikap yang baik, akhlak-akhlak yang baik yang harus kita miliki seorang guru. Yang dapat bertanggung jawab, yang dapat jujur, yang dapat dicontoh terhadap anak-anak kita, teman-teman kita, guru, mitra kerja kita. Ini kita harus aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kompetensi sosial, tentunya bagaimana kita seorang guru itu dapat berkomunikasi dengan baik dengan sesama teman, dengan sesama mitra kerja, kemudian komunikasi dengan baik, ya, kemudian menyesuaikan diri dengan keanekaragaman suku, ya, karena memang teman-teman kita di kantor itu kan berbagai macam bahasa, berbagai macam suku, kemudian seni budaya, sosialnya. Ini harus kita betul-betul beradaptasi dengan baik. Kemudian kompetensi profesional, nah ini tentunya guru yang profesional itu adalah guru yang dapat menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang inovatif, pelajaran-pelajaran yang kreatif, menguasai materi pembelajaran secara mendalam, kemudian juga menguasai konsep dan masalah-masalah pendidikan dan wawasan keilmuan. Ini tentunya harus kita miliki sebagai guru yang profesional. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, 10 peranan guru dalam pembelajaran, Bapak Ibu sekalian, ini kami sudah tulis karena memang buku ini banyak sekali tentang membicarakan guru dan kepala sekolah atau kepala madrasah. Yang pertama adalah guru sebagai pendidik. Artinya guru itu betul-betul mendidik anak-anak dari akhlak-akhlak yang mungkin kurang bagus menjadi bagus. Mendidik yang tadinya mungkin tidak jujur menjadi jujur. Yang tadinya mungkin akhlak-akhlak mungkin kurang baik menjadi baik. Dari hijrah negatif ke positif. Nah, ini pendidik, ya. Pendidik dengan pengajar berbeda. Kalau pengajar hanya mentransfer ilmu saja tanpa bagaimana merubah sikap anak-anak itu menjadi anak-anak akhlakul karimah. Nah, ini tentunya berbeda sekali antara pendidik dan pengajar. Kemudian yang ketiga, guru sebagai sumber. Kita ketahui bahwa guru sebagai sumber, guru sebagai referensi, guru sebagai patokan landasan yang positif, sebagai sumber ilmu pengetahuan, sebagai mata air yang bermanfaat bagi anak-anak kita dan bagi kita semua. Guru sebagai fasilitator. Guru sebagai fasilitator, artinya guru menyediakan pembelajaran, guru menyediakan sarana, guru menyediakan alat-alat media pembelajaran. Fasilitator. Kalau tidak ada guru, barangkali kita tidak bisa. Ya, sekarang ini di masa pandemi ini guru anak-anak itu adalah orang tua ya, orang tua ya. Di sekolah ya, ini guru yang utama di sekolah, tetapi di rumah itu menjadi guru yang pertama di keluarga. Tapi memang di masa pandemi ini banyak sekali hambatan-hambatan yang dihadapi oleh orang tua kita. Nah, guru sebagai fasilitator tentunya kita harus siap untuk memberikan fasilitas yang baik kepada anak-anak kita. Guru sebagai pembimbing misalnya, guru sebagai pembimbing mengarahkan, membimbing yang tadinya kurang paham menjadi paham, yang tadinya kurang mengerti menjadi mengerti. Seakan-akan kita sudah
dibimbing oleh guru-guru kita waktu saya menjadi siswa, itu senang sekali kalau kita dibimbing oleh guru-guru kita dengan hasil yang memuaskan. Guru sebagai mediator, ya, mediator, media sebagai media, ya, media juga, fasilitator juga gitu ya. Guru sebagai motivator, nah ini sangat luar biasa, guru sebagai motivator. Kalau sekarang kita lihat guru-guru kita ini sebagai motivator atau tidak? Orang-orang yang mempunyai motivasi tinggi, memberikan motivator, memberikan motivasi, memberikan semangat dalam belajar, ya, itu salah satu peran guru. Kemudian guru sebagai inovator, ya, inovasi-inovasi digali, potensi-potensi anak yang tadinya mungkin kurang menjadi potensi-potensi yang melejit di kelas maupun di rumah. Nah, ini kan tentunya setiap manusia mempunyai potensi yang luar biasa, tinggal guru menggali gitu. Kemudian guru sebagai demonstrator, ya, demonstrator. Artinya guru itu sebagai pengganti demonstrasi unjuk rasa yang positif. Sebagai unjuk rasa ya dengan diskusi gitu ya. Dengan diskusi, kemudian bermain peran dan lain sebagainya. Kemudian guru sebagai penggerak. Tentunya guru sebagai penggerak ini tentunya guru-guru yang mau membangkitkan suasana belajar yang menyenangkan, membangkitkan suasana belajar yang fun. Dengan demikian maka anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses di kemudian hari. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, 4 potensi guru dalam mengembangkan pembelajaran yang saya tulis di dalam buku itu secara keseluruhan, secara global adalah memberikan motivasi dan inspirasi kepada anak didik. Karena guru mempunyai potensi, mempunyai keilmuan di bidangnya, maka wajib untuk memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada anak-anak kita, memberikan inspirasi kepada anak-anak kita, ya. Banyak sekali film-film yang menginspirasi anak-anak kita, ya. Banyak sekali inspirasi kepada anak-anak kita, ya. Kemudian memiliki kemampuan untuk mengembangkan pembelajaran secara menyenangkan. Ya, dengan metode-metode contextual teaching and learning, kemudian menggunakan metode based learning, kemudian menggunakan metode fun learning, ya, interaktif, ya. Kemudian dengan pembelajaran yang HOTS, ya. Ini juga anak-anak kita ini dapat membangkit gairah minat belajar. Ini kalau kita membicarakan blended learning, ya, tatap muka gitu ya. Tetapi juga di dalam pandemi ini dengan dia pembelajaran secara menyenangkan, misalnya kita tampilkan video, ya, video yang menyenangkan, video yang inovatif, kreativitas, ya, yang dibuat oleh guru, kemudian di-share kepada anak didik kita, kemudian dia menonton, kemudian dia ambil kesimpulan dan simak makna materi itu. Nah, ini juga dengan cara-cara menyenangkan dengan video di masa pandemi ini. Kemudian memiliki kemampuan keterampilan literasi dan menulis. Guru-guru mempunyai potensi keterampilan literasi dan menulis. Artinya guru-guru itu wajib, mau tidak mau harus menulis, mau tidak mau harus berliterasi, mau tidak mau harus membaca. Karena guru yang tidak membaca tentunya guru yang tidak mau memiliki atau tidak mempunyai kemampuan di dalam mengajar literasi. Jadi memang guru kita ini memang harus dibangkitkan keterampilan penguasaan literasi dan menulis. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, memiliki sikap yang baik dan patut dicontoh oleh siswa. Jadi guru-guru artinya digugu dan ditiru. Memiliki sikap yang baik dan patut dicontoh oleh siswa, tentunya kita harapkan guru-guru kita ini mempunyai suri tauladan yang baik, contoh yang baik, sikap yang baik, karakter yang baik tentunya. Bukan hanya kita memberikan karakter yang baik kepada anak, sementara kita sendiri yang tidak memiliki atau tidak mempunyai pose-pose untuk sikap yang baik. Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia, 3 strategi pembelajaran di masa COVID, ya. Nah, ini hal-hal yang kita harus bedah, di mana dalam strategi pembelajaran di masa COVID yang dilaksanakan oleh guru pada umumnya adalah belajar secara online.
belajar secara online ini memang juga diharapkan di masa pandemi ini. Karena memang belajar online itu tentunya banyak sekali keuntungan-keuntungan yang diraih oleh siswa. Bagaimana keuntungannya? Keuntungannya adalah terhindar dari penyakit COVID-19 karena tidak tatap muka. Nah, belajar secara online juga banyak kendala-kendala yang dihadapi. Banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi, terutama kendala sinyal, kendala jumlah HP di rumah ya, mungkin kendala pengetahuan teknologi baik gurunya maupun siswa. Nah, ini salah satu membangkitkan guru untuk belajar teknologi. Dengan belajar secara online dan hikmah yang terkandung dalam COVID-19, guru dituntut untuk belajar teknologi. Belajar secara online merupakan solusi yang terbaik untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tetapi di bidang pendidikan, di bidang pembelajaran ini sangat lemah karena guru-gurunya tadi yang mungkin baru beradaptasi dengan teknologi. Yang kedua, anak-anak kita dari sinyal, dari pengetahuan teknologi, kemudian dari jumlah HP, ya, kemudian dari segi internetnya dan lain sebagainya. Nah, strategi pembelajaran yang kedua saya tulis di sini adalah belajar secara offline. Artinya belajar secara offline itu mencegah atau jangan sampai COVID-19 ini mewabah secara cepat di sekolah, ya. Ini tentunya offline ini yang tidak diharuskan oleh pemerintah karena memang yang diharuskan itu online. Nah, bagaimana guru-guru itu mengemas, ya, memberikan tugas kepada siswa dengan cara drive to, dengan cara mengirim tugas-tugas dari sekolah, kemudian seminggu 2 kali orang tuanya mengambil tugas kepada gurunya, ya, terhadap gurunya gitu ya. Kemudian 3 hari 2 hari dikoreksi, kemudian dikembalikan lagi ke sekolah. Ini secara offline, secara manual, gitu ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, belajar blended learning. Artinya gabungan antara tatap muka dengan online. Ya, ini belajar yang betul-betul kalau sudah blended learning, ini tentunya ada semacam zona-zona hijau. Zona hijau, zona orange ya. Ini tentunya blended learning ini sangat efektif kita lakukan. Tetapi ada kelemahan-kelemahan yang di dalamnya untuk kita sikapi. Di satu sisi blended learning ya secara online memang diharapkan oleh pemerintah jangan sampai penyebaran COVID-19 meningkat. Di satu sisi blended learning offline ya tatap muka secara tradisional ya ini apabila zona hijau atau zona orange di sekolah kita. Tetapi tergantung kepada teknik kepada gurunya masing-masing. Ada juga yang di musola, ada juga yang di masjid, ada juga yang mungkin sip-sipan, ada juga yang seminggu kelas ini, kelas B atau A, playgroup ini segala macam. Ini tentunya tergantung kepada teknis dan metode. Yang penting penyebaran COVID-19 bisa diatasi. Kemudian strategi pembelajaran daring juga agar berjalan dengan baik dan lancar, tentunya tetapkan manajemen waktu Bapak Ibu sekalian ya. Tetapkan manajemen waktu. Karena memang apabila kita meninggalkan atau tidak manajemen waktu, kita akan bertumpuk pekerjaan-pekerjaan guru dan siswa ya. Jadi strategi pembelajaran daring di masa COVID-19 ini guru harus betul-betul tetapkan manajemen waktu. Waktunya sangat tepat, kemudian harus pintar-pintar mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, persiapkan teknologi yang dibutuhkan. Artinya memang kita betul-betul mempersiapkan teknologi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh kita sebagai guru. Dan belajarlah dengan serius. Ya, terkadang memang
karena ini online, tentunya banyak kendala-kendala yang dihadapi yang telah saya sebutkan. Ini tentunya harus serius. Walaupun saya katakan di awal itu mungkin hasilnya tidak memungkinkan, hasilnya memang tidak bisa kita harapkan. Tetapi bagaimana kita proses pembelajaran ini secara maksimal walaupun di masa COVID. Ini yang kita harapkan, hasilnya mungkin nggak maksimal, nggak masalah. Karena kita COVID-19 secara global, secara dunia. Tetapi kita ambil adalah prosesnya, Bapak Ibu sekalian. Prosesnya dalam tahapan-tahapan pembelajaran itu. Katakanlah KD1, KD2 nggak tercapai, nggak masalah. Yang penting bagaimana proses belajar itu dijalankan dengan baik. Gitu. Terkendala dengan biaya internet, juga komunikasi dengan pengajar dan teman kelas. Jadi guru itu dalam pembelajaran daring itu harus komunikasi dengan pengajar dan teman kelas. Artinya antara guru dengan yang lainnya, guru dengan yang lainnya itu harus betul-betul menjalin komunikasi yang baik. Menjalin komunikasi yang benar, yang baik, yang betul-betul dapat diharapkan agar pembelajaran ini daring ini lancar gitu. Nah, ini adalah 4 strategi pembelajaran daring yang dikemukakan oleh kita semua ya, terutama untuk guru. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, 5 problematika Bapak Ibu sekalian pembelajaran di masa Covid ya. Kegiatan proses pembelajaran di masa Covid ini mengalami perubahan yang sangat cepat dan memerlukan waktu adaptasi yang lama. Artinya memang dengan COVID-19 ini kita kaget bagaimana ya, kaget dari segi kesehatan kita, kemudian khawatir tentang kesehatan dan cara metode komunikasinya putus pada waktu itu ya, dan mengalami perubahan yang sangat cepat dan sangat signifikan proses pembelajaran, sehingga banyak inovasi-inovasi yang dibuat oleh guru, banyak memerlukan waktu adaptasi yang lama, penyesuaian yang lama. Nah, ini kita sudah 1 tahun lebih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan tahun ajaran baru besok jangan sampai ada lagi tetap muka. Saya udah girang banget kalau bahasa saya ya, Bunda Aat. Udah girang banget gitu ya, Januari udah tatap muka. Ternyata mana? Karena memang masih zona merah gitu ya. Jadi edarannya diterbitkan lagi oleh Pak Gubernur, tidak boleh lagi. Kemudian kendala yang kedua Bapak Ibu sekalian, proses pembelajaran terkendala dengan koneksitas internet. Nah, ini yang paling kita kendalai ya. Kita masih bersyukur ya di DKI sekitarnya Banten ya masih bisa kita mengakses internet. Tetapi kita lihat misalnya di luar sana, di pedalaman ya, yang betul-betul sulit untuk internet, sinyal dan lain sebagainya, ini kita masih bersyukur Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, kita sebagai guru harus memudahkan proses pembelajaran untuk anak-anak kita. Itu stressingnya. Kemudian, guru belum maksimal dalam proses mengajar dengan menggunakan teknologi. Ya, tentunya ini momentum yang sangat luar biasa. Momentum yang sangat tepat di masa COVID-19 ini, guru melek teknologi. Guru melek komputer, laptop, teknologi, dan lain sebagainya. Kemudian problematika pembelajaran di masa COVID, Bapak Ibu sekalian, terkendala dengan biaya internet yang cukup besar. Kita memang sudah dijanjikan oleh pemerintah, ternyata ya tidak kunjung ya. Ternyata memang internet atau kuota juga termasuk kendala, salah satu kendala pembelajaran online atau PJJ. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, tidak semua siswa memiliki lebih dari 1 HP. Dalam satu keluarga punya anak 4 atau 3, HP-nya 1. Itu pun bukan Android. Ini kan juga salah satu kendala yang kita hadapi. Ya, Ustadz Ahmad Irfan. Ya, ini tentunya kendala yang kita hadapi. Kendala yang kita hadapi kepada anak-anak kita. Kita mau Pak, bagaimana benar. ya, pihak sekolah ya Ya, susah kan mestinya begitu ya. Ya. problematika ini mestinya Gitu. dibikin SKB 3 Menteri, Pak. Bukan Betul. masalah seragamnya di SKB. Betul. Bahkan seragam sekolah nggak laku kan begitu.
Iya. Kemudian 3 hikmah. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ya sampai dengan kepala madrasah. 3 hikmah pembelajaran di masa pandemi COVID, guru dan siswa dapat menguasai teknologi untuk menunjang pembelajaran daring. Nah, ini jawaban dari peran serta di dalam pembelajaran yang dibuat oleh guru. Guru dan siswa, hikmahnya nih, Bapak Ibu sekalian, dengan adanya pembelajaran di masa pandemi COVID-19, guru dan siswa menguasai teknologi untuk menunjang pembelajaran daring. Minimal step by step ya kita belajar dan belajar untuk menggunakan teknologi agar dalam pembelajaran yang kita buat itu bisa menunjang pembelajaran daring jarak jauh oleh siswa kita. Ya sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang telah kita ketahui, tinggal kita pengetahuan kita. Kalau misalnya nggak bisa, ya bertanya. Saya juga di guru waktu itu belum begitu lancar karena kan saya orang tradisional juga. Ya alhamdulillah sekarang ini ya kita tidak tahu ya bertanya dengan teman yang tahu kan begitu. Ya. Yang ketiga, hikmah di balik itu pembelajaran secara daring dapat membantu orang tua lebih mudah memantau, mengawasi perkembangan belajar anak secara langsung. Artinya, kendala-kendala yang dihadapi di dalam proses pembelajaran daring ini tentunya juga orang tua. Orang tua yang mempunyai kendala-kendala ya, mungkin tadi HP-nya, sinyalnya, bahkan mungkin tadi kesabaran ya, kesabaran orang tua tuh ya. Kesabaran orang tua diuji ya, harus sabar ya. Banyak kasus-kasus yang kita dengar gara-gara online anak-anak kita menjadi korban. Lah coba itu bayangkan ya Allah kata saya, ini harus betul-betul bersabar dengan perkembangan-perkembangan belajar di masa Covid. Nah, dengan daring ini maka orang tua memantau langsung belajar anak. Apakah benar-benar belajar itu benar-benar belajar atau tidak? Ya, itu pun harus dimediasi dengan HP. Kemudian penggunaan teknologi atau media seperti HP dapat dikontrol untuk kebutuhan belajar anak. Artinya dengan penggunaan HP ya di masa Covid ini orang tua bisa mengecek di dalam HP-nya itu dengan materi-materi pembelajaran. Nah, selama ini memang sebelum Covid ini anak-anak kita ini sulit untuk kita cek di dalam HP-nya. Tetapi di dalam kita keberlangsungan pembelajaran di COVID-19 ini HP anak-anak kita ini bisa kita awasi gitu ya. Kemudian kita lanjut kepada kepala madrasah ya. Tadi guru sudah ya, guru sudah. Jadi guru itu memang betul-betul mempunyai inovasi-inovasi di dalam membuat strategi pembelajaran di masa Covid ya. Harus membuat inovasi, kreativitas, entah video, entah YouTube, entah WA ya, entah yang animasi dan lain sebagainya. Ini tentunya harus mempunyai berbagai macam kreativitas seorang guru. Yang tadi. Nah, 5 kompetensi kepala sekolah ya. Kita kembali kepada 5 kompetensi kepala madrasah atau kepala sekolah. Kalau tadi guru ada 4 ya. Pedagogik, kemudian profesional, kemudian sosial dan kepribadian. Nah, 5 kompetensi kepala sekolah Bapak Ibu sekalian, ini kompetensi kepribadian. Kompetensi manajerial, kompetensi supervisi, kompetensi sosial dan kompetensi kewirausahaan. Saya percaya dan yakin pada kesempatan siang ini pasti ada Bapak dan Ibu kepala sekolah yang tentunya menyimak dari bedah buku kami. Berbicara tentang kepemimpinan organisasi sekolah, kepala sekolah atau madrasah merupakan seseorang yang berada di garda terdepan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Jadi kalau berbicara masalah kepemimpinan, Bapak Ibu sekalian, di dalam suatu organisasi sekolah, maka kepala sekolah itu orang yang berada di garda terdepan dalam meningkatkan mutu pendidikan, dalam meningkatkan mutu sekolah atau madrasah. Kemudian kepala sekolah juga merupakan ujung tombak Bapak Ibu sekalian. Merupakan ujung tombak dalam keberhasilan
maju tidaknya suatu satuan pendidikan yang ia pimpin tentunya. Kalau misalnya ada kepala sekolah, ya, kemudian sehari-harinya hanya duduk saja, atau mungkin kepala sekolah itu bukan hanya di tempat saja, tapi harus keluar. Memang begitu, ya, harus keluar, mempunyai informasi, kedinasan dan lain sebagainya. Dan kepala sekolah juga memikul tanggung jawab terhadap kenyamanan dan ketertiban lingkungan sekolah serta warga sekolah. Rasa aman dan nyaman ini harus dirasakan oleh guru, siswa dan orang tua, termasuk dalam keamanan dan kenyamanan di masa pandemi COVID-19 ini. Ya, bagaimana siswa nyaman dalam belajar, siswa mempunyai informasi yang aktual di sekolah, wali murid juga, orang tua juga nyaman, rasa aman, kemudian bisa dipertanggungjawabkan apabila kepala sekolah itu mempunyai komunikasi yang baik terhadap orang tua siswa. Dan kenyamanan, ya, karena memang di masa COVID-19 ini Ustadz Irfan memang sulit untuk kita komunikasi, paling tidak di WA, paling tidak di HP, ya, itu pun terbatas. Ya, ini tentunya menyulitkan kita di masa COVID-19 ini. Nah, kemudian dalam kompetensi kepala sekolah mempunyai kepribadian yang baik, akhlak yang baik, kemudian mampu memanage sekolah, manajerial, memanage sekolah, ya, memanage sekolah atau madrasah yang baik sehingga sekolah itu maju, berkembang pesat, mutunya bagus, baik bidang akademik maupun non akademik, manajerial. Bagaimana dia menyusun EDM, RKAS, ya, dengan dia kontribusi anggaran-anggaran yang telah diberikan oleh pemerintah, dia poskan. Kepala sekolah poskan dengan baik, maka terpenuhi dari bidang-bidang yang mempunyai mutu pendidikan yang baik. Kemudian kompetensi supervisi. Kepala sekolah juga mempunyai supervisi, mempunyai kompetensi supervisi. Bagaimana kepala sekolah itu mempunyai kemampuan menilai, ya, menilai, supervisi menilai, mengawasi bawahannya, gurunya, untuk mengukur sejauh mana guru ini berkualitas atau tidak, profesional atau tidak, atau mungkin mempunyai qualified dari kemampuan guru-gurunya, ya. Kemudian kompetensi sosial ini sama dengan guru, bagaimana kepala sekolah itu atau kepala madrasah itu berbaur dengan masyarakat, warga sekolah, yayasan, kemudian mitra kerjanya dan lain sebagainya. Dan yang kelima, kompetensi kewirausahaan. Ini yang mungkin kompetensi yang terakhir ini jarang ditonjolkan oleh kepala madrasah atau kepala sekolah. Seperti apa entrepreneur, ya, entrepreneur, saya menyebutnya entrepreneur, seorang kepala sekolah. Cukup bukan hanya kepala sekolah itu membangun kantin. Ya, ini tidak. Yang dikatakan kompetensi kewirausahaan adalah bagaimana kepala sekolah itu mencari usaha-usaha untuk membangun sekolahnya itu menjadi sekolah yang maju, sekolah yang berkembang, sekolah yang bermutu. Dia mempunyai inovasi-inovasi, kreativitas dalam usaha, mungkin mencari mitra dengan lembaga lain, kan begitu ya. Itu salah satu wirausaha. Bukan wirausaha itu dikatakan kepala sekolah itu jualan atau kantin, tidak. Tapi bagaimana kepala sekolah itu membuka peluang-peluang mitra lembaga yang dia miliki. Dan beberapa langkah Bapak Ibu sekalian yang diambil oleh kepala sekolah dalam menghadapi pembelajaran di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Tentunya yang pertama, kepala sekolah itu harus dapat merancang kurikulum dan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi darurat bencana COVID-19 ini. Jadi yang dulu KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan sekolah, nah sekarang adalah KTSP, ya, kurikulum darurat COVID-19. Itu kepala sekolah, kepala madrasah ini harus bisa merancang kurikulum yang bermuatan darurat COVID-19.
berarti kan abnormal ya, bukan normal, abnormal ini ya. Harus disesuaikan dengan keadaan-keadaan, sesuai dengan KD-KD, sesuai dengan prosesnya. Prosesnya yang kita tunjukkan prosesnya, tetapi hasil itu belakangan. Hasil itu tidak menjadi patokan untuk keberhasilan siswa, tapi bagaimana proses. Saya katakan lagi, bagaimana proses pembelajaran itu berjalan dengan baik dan lancar apabila ada wabah penyakit seperti ini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, langkah-langkah yang diambil oleh kepala madrasah menurut saya memberikan semangat dan apresiasi kepada guru, siswa, dan orang tua. Di masa COVID-19 ini banyak kendala-kendala, banyak tantangan, banyak cobaan, banyak ujian. Tetapi bagaimana kepala sekolah itu dapat mengapresiasi kepada guru, siswa, dan orang tua. Ya. Kemudian yang ketiga, melakukan pembimbingan dan pelatihan PJJ. Kepala sekolah wajib hukumnya memberikan bimbingan kepada guru-guru dan pelatihan-pelatihan, mungkin workshop, mungkin seminar, mungkin pelatihan-pelatihan. Bagaimana sih cara untuk metode pembelajaran, strategi pembelajaran di masa COVID? Ini adalah kewajiban kepala madrasah atau kepala sekolah. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, melakukan komunikasi multi arah dalam upaya sterilisasi sistem pendidikan. Kepala sekolah harus betul-betul pintar, cerdas untuk berkomunikasi kepada masyarakat, berkomunikasi kepada orang tua, berkomunikasi kepada dinas pendidikan, Kementerian Agama, ya, kemudian berkomunikasi kepada gugus tugas COVID-19. Nah, ini yang harus kita lakukan, kepala sekolah lakukan agar hal-hal yang sudah kita canangkan di dalam program-program sekolah dan sudah di dalam edaran pemerintah, ini adanya sinergi antara sekolah dengan pemerintah, sinergi. Ya, kita juga kan ini COVID-19, kita juga tidak mengabaikan dari gugus tugas setempat. Ya. Kemudian kata kuncinya adalah bahwa kepala sekolah madrasah harus membuat perubahan, Bapak Ibu sekalian, pantang mundur dan berani mengambil resiko. Itu kepala sekolah yang berani mengambil resiko adalah kepala sekolah yang betul-betul ingin maju. Resikonya ditanggung, ya. Kalau kita tidak mengambil resiko, ini tidak jadi-jadi. Ini tidak jadi-jadi dari program-program sekolah, ya. Ini kata kuncinya, kepala sekolah harus merubah. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, detik-detik terakhir di materi saya adalah ranah manajerial seorang penghasilan ke sekolah selama pandemi COVID-19 ditentukan oleh keberhasilan kepala sekolah atau madrasah dalam menjalankan peran dan tupoksinya sebagai kepala madrasah. Jadi seorang kepala sekolah, Bapak Ibu sekalian, apalagi di masa COVID-19 ini, tentunya keberhasilan kepala madrasah ini betul-betul ditegakkan dalam menjalankan peran dan itu bukan hanya kepala madrasah saja, tetapi yayasan, guru, kepala madrasah, siswa, orang tua, komite, ya, ini semua stakeholder yang ada di dalam pendidikan ini berperan aktif, bukan hanya kepala sekolah saja. Kalau misalnya kepala sekolah saja jadi tumpuan, ya tentunya banyak beban-beban yang tidak fokus, gitu. Kedua, Bapak Ibu sekalian, kepala dalam masa tanggap darurat ini dituntut untuk selalu inovatif. Dituntut untuk inovatif. Artian bagaimana kepala sekolah itu mempunyai inovasi, kreativitas, discovery, penemuan-penemuan baru, ya. Kemudian bagaimana mencari solusi. Ini kan kepala sekolah. Karena ranah sekolah itu adalah kepala sekolah dan madrasah. Ya, bukan ranah yayasan, bukan ranah yang lainnya, gitu. Kepala sekolah atau madrasah harus mampu menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan guru secara tepat sehingga proses PBM berjalan dengan baik dan lancar di masa COVID.
Ya, jadi kepala sekolah itu memang harus betul-betul memberikan bimbingan, arahan kepada guru untuk membuat strategi pembelajaran di masa COVID. Apakah online atau mungkin offline atau mungkin blended learning atau mungkin drive to ya atau mungkin video ya, kan strategi pembelajaran itu kan bisa jadi menampilkan video-video yang menarik, yang fun, yang menyenangkan ya, sehingga terbangun bangkit minat, semangat belajar anak-anak gitu ya. Kemudian ranah manajerial seorang kepala madrasah adalah dalam situasi pandemi COVID-19, kepala sekolah dan madrasah harus memiliki kemampuan kepemimpinan untuk mengoptimalkan seluruh komponen pendidikan dalam rangka menjamin terlaksananya proses. Jadi kepala sekolah ini harus betul-betul mempunyai kemampuan dalam memimpin sebuah organisasi. Dalam hal ini adalah sekolah atau pendidikan. Dalam rangka menjamin terlaksananya proses, ya, karena memang kepala sekolah itu Mohon maaf, Pak Abbas. mempunyai jiwa-jiwa memimpin. Gitu, Pak Abbas, mohon maaf. Waktunya 5 menit Ya. lagi Pak untuk materi. Oke. Nanti setelah ini kita akan diskusi Ya. karena ada beberapa Baik. pertanyaan yang sudah diberikan. Ya. Mohon maaf. Ya, sepertinya udah selesai. Coba. Nah ini ya, ini kan sudah ya tadi ya. Oke, sudah ya. Alhamdulillah pas ya kalau begitu Pak Ahmad Irfan. Saya simpulkan bahwa buku kami bulan Desember 2020 setebal halaman 116, Strategi menjadi guru, kepala sekolah dan strategi mengajar pada masa pandemi COVID-19 ini kami menulis di bulan-bulan Februari 2019. Februari berarti 1 tahun lebih ya Pak Irfan ya. Jadi ini Iya, saya Pak. tulis di bulan Februari 2019. Nah ini tentunya kami berdoa berharap kepada Bapak Ibu sekalian, ini banyak kekurangan, banyak kelemahan-kelemahan kami dalam menulis karena memang ini 1 tahun lebih. Saya tulis 1 tahun lebih ini. Ya, ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Bapak Direktur LSI ya, Bapak Ahmad Irfan, MPDI, dan Ibu Bunda Dr. Rendah Hajaat Muslihat, MPD yang telah memberikan sambutannya. Dan terima kasih kepada para kepala sekolah dan para guru-guru, dan ada juga teman saya Pak Sukirno ya, pengawas Kabupaten Tangerang. Kemudian ada Pak Dr. Supandi sebagai kepala Diksus, dan ada juga Bapak Namad, teman pengawas di Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan ya. Ini kami mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Ini saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Sini, Sabini jangan dorong-dorong. Ya baik, terima kasih Pak Abbas atas materi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Mungkin nanti ketika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan dengan raise hand. Kemudian pada forum kali ini tidak melulu jawaban disampaikan oleh pemateri atau narasumber, mungkin saja dari audien atau partisipan yang lain bisa sharing pendapatnya terkait dengan permasalahan strategi mengajar ya, yang memang pada saat ini kita berada pada masa pandemi. Baik, sudah ada. Silakan Ibu Yuyun, langsung saja diaktifkan mikrofonnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan congratulations ya Pak Abbas, selamat atas terbitnya bukunya. Mudah-mudahan ini insya Allah jadi kenang-kenangan pandemi nih Pak. Luar biasa. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan di sini mengenai manajemen waktu dan model blended ya. Tadi ada di buku Pak Abbas halaman 69. Alhamdulillah saya juga sudah memiliki bukunya. Coba, ya bagus. Mengenai manajemen waktu dalam pembelajaran online ini, tadi kan Pak Abbas menyatakan bahwa kita harus manajemen waktu, tepat waktu segala macam itu ya. Tapi pada kenyataannya, ketika pembelajaran online ternyata waktu ini tidak terukur
dalam penyampaian materi. Artinya kita guru harus banyak toleransi kepada siswa. Ketika absensi, kita tentukan waktu misalkan jam 7 atau jam 10, ternyata masih ada yang masuk absensi jam 10, jam 11 gitu. Bahkan ada yang WA orang tuanya, maaf Bu, HP-nya dibawa mamahnya kerja, bawa bapaknya di sore hari baru absensi. Nggak tahu nih di sekolah lain terjadi atau tidak gitu kan. Jam sore juga kalau kita nggak kasih kebijakan kasihan ya, karena mereka punya itikat baik masih mau belajar. Itu dari segi absensi. Kemudian dari penugasan, kan mereka menyampaikan tugas gitu kan. Hari ini kan pembelajaran sampai misalnya sampai jam 11. Kalau saya kan kelas 1 ya sampai jam 11. Kelas 1 MI. Tapi ada yang masih sore masih mengirimkan tugas. Minta maaf Bu, gitu. HP-nya dibawa mamahnya, dibawa bapaknya kerja karena anaknya masih usia 7 tahun, tidak mungkin untuk memegang sendiri ya. Bahkan sampai malam hari masih nyetorkan tugas. Ini mengenai manajemen waktu ya, dalam hal pembelajaran online ini. Bagaimana menurut teman-teman menyikapi hal tersebut? Kemudian yang kedua mengenai model pembelajaran blended. Sebelum saya memahami model ini, kan terus terang sebelum pembelajaran online nggak pernah dengar istilah blended ini ya kalau saya. Tapi sebelumnya di sekolah saya itu sudah menerapkan pertemuan juga tatap muka yang di sekolah saya itu kita kasih nama Takaguli. Ada di salah satu tulisan saya judulnya Takaguli. Tatap muka seminggu sekali. Jadi hanya satu seminggu sekali kita tatap muka dan itu mengikuti protokol kesehatan. Dari segi kesehatannya, cuci tangan segala macam itu, menggunakan masker, juga dari segi pembagian waktunya itu secara acak, artinya dalam satu kelas itu yang jumlahnya di atas 20 itu bergantian waktunya, jadi tidak terjadi penumpukan. Jadi dalam jumlah siswa yang sedikit diupayakan supaya tidak ada keramaian dan efisiensi waktu secepat mungkin dilaksanakan, jadi tidak berkepanjangan waktunya ketika di sekolah dan tidak ada jam istirahat, supaya tidak ada perkumpulan. Nah, itu apakah bisa disamakan dengan model pembelajaran blended? Namun, seiringnya waktu masih berjalannya pandemi dan banyak perundang-undangan atau kebijakan pemerintah untuk tidak mengadakan perkumpulan, akhirnya Takaguli itu tidak diberlangsungkan lagi di sekolah kami. Gitu, tatap muka seminggu sekali. Padahal itu sangat efisien ya. Karena ketika Takaguli itu anak-anak sharing keluhan-keluhan mereka selama pembelajaran online dan kita bisa memperdalam pembelajaran selama kita berikan materi secara online. Nah, sekarang tidak ada lagi tuh Takaguli karena kebentur dengan kebijakan pemerintah. Katanya kan tidak boleh ada pertemuan di sekolah, perkumpulan segala macam. Walaupun kami sudah semaksimal mungkin menerapkan protokol kesehatan, tapi kami tidak berani lagi untuk mengadakan itu. Takaguli yang mungkin kalau saya istilahkan hampir mirip ya dengan blended Pak Abbas kalau nggak salah. Ya. Baik Bu Yun, saya pikir sudah jadi itu iya terima kasih yang saya pertanyaannya. sampaikan, mudah-mudahan bisa berjalan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Abbas ditampung dulu, kita ada 3 penanya. Pertanyaan 1 tadi sudah pertanyaan pertama. Kemudian selanjutnya dari Pak Incep, silakan. Dari Ustadz Nurdin dulu sepertinya Ustadz. Oh iya maaf Ustadz Nurdin Hamdani tadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kami ucapkan kepada RSI Al-Wafiyah ya Pak ya. Ya. Al-Wafiyah Bapak. Yang telah silakan, Pak. menyelenggarakan seminar atau bedah buku online ya. Ini sangat bermanfaat bagi guru-guru kami di LPI Abata. Ya. Jazakumullah khairan katsira juga kepada Pak Abbas sebagai narasumber yang profesional yang
memang sudah makan asam garam daripada dunia pendidikan, sehingga memberikan materi begitu mengena kepada kami. Kami dari Lembaga Pendidikan Islam Abata mengundang para guru untuk ikut acara ini, Pak. Wah, alhamdulillah. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Allahu Akbar. Luar biasa, Bapak. Saya sebagai manajer pendidikan memberikan internal perintah dari LPI Abata untuk mengikuti bedah buku ini, karena saya pandang ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas PJJ kita ya, baik luring maupun daring ya. Itu saja. Mungkin yang kedua, informasi kami dari LPI Abata tanggal 27 Februari akan mengadakan seminar online tentang blended learning ya, yang kita mendapatkan narasumber dari MPLP Jawa Tengah. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat untuk guru-guru kita mengadakan semacam terobosan inovasi untuk menekan kelemahan pembelajaran online. Diharapkan nanti teman-teman dari LSI Al-Wafiyah bisa Al-Aufiyah bisa hadir ya di acara seminar kami. Ya. Itu saja dari kami. Pak, sudah cukup banyak masukannya. Sudah kayak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Nurdin. Ya, jazakumullah ya telah ikut berpartisipasi, dan di sini kami lihat partisipannya cukup banyak, ada 100 ya. Ini juga hampir diikuti oleh sebagian besar dari guru-guru LPI Abata. Baik, selanjutnya Ustadz Encep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah sebelumnya Ustadz Irfan atas waktunya, Pak Abbas atas penyampaian materinya. Ustadz, dari saya ketika awal-awal pandemi, permasalahan yang muncul itu diantaranya adalah bisa jadi komunikasi kita dengan orang tua, Ustadz. Seperti kita penugasan yang terjadi di sekolah kami itu, ketika penugasan yang tugasnya itu harus di print oleh anak-anak misalkan, sementara ada kendala itu misalkan orang tua atau anak itu harus keluar dari rumah, itu menjadi permasalahan kembali ya. Karena waktu itu awal-awal sangat ketat sekali ketika tidak boleh ke rumah. Nah, yang saya ingin tanyakan Ustadz atau Pak Abbas, strategi atau manajemen komunikasi dengan orang tua yang baik itu seperti apa di masa pandemi seperti ini? Itu mungkin Pak Abbas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir satu lagi, karena tadi Ustadz Nurdin beliau menyampaikan pesannya, tidak fokus kepada pertanyaan. Ibu Rahmania mungkin. Ya, baik. Silakan Ibu Rahmania. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, ini saya tutup kamera ya Pak ya. Tapi ya, saya masalah Ibu. Baik, yang pertama barangkali saya cukup senang gitu ya dengan apa yang sudah bisa dilakukan oleh Pak Abbas, dan ini sebetulnya cukup menginspirasi buat saya. Kalau secara materi saya lihat memang itu sudah hampir keseluruhan bisa terlaksana di tempat mengajar saya. Saya dari Manfaat Jakarta nih Pak, tapi saya cukup tertariknya dengan Pak Abbas ini mampu membuat satu buku ini dalam kondisi pandemi seperti ini. Jadi mungkin saya hanya ingin meminta trik dari atau kiatnya Pak Abbas, kok bisa gitu ya dalam 1 tahun bisa membuat satu buku, ini kan cukup luar biasa di tengah kesibukan dalam mengajar, apalagi sekarang pengawas ya Pak. Kalau saya jujur memang waktu hampir separuh waktu habis untuk tatap muka dengan anak-anak, bahkan sampai malam pun masih menerima setoran tahfiz, kemudian tugas anak-anak gitu. Memang hampir keseluruhan waktu habis buka laptop kalau buat saya Pak ya. Jadi mungkin waktu untuk menulis itu sangat kecil, dan saya masih sempatkan buat cerpen, buat puisi itu paling dalam bentuk antologi Pak. Nah ini dalam satu buku ini luar biasa. Saya minta kiatnya Pak. Barangkali saya bisa mengambil ilmunya dari Pak Abbas. Kemudian yang kedua, apa sih kendala utama Bapak dalam membuat buku ini sehingga dalam 1 tahun itu bisa terrealisasi dengan baik? Mungkin satu kiatnya. Kemudian yang kedua, kendala utama yang Bapak temukan apa yang mungkin saya bisa
mudah-mudahan insya Allah ke depan bisa mengikuti nih langkah Pak Abbas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahman ya. Baik Pak Abbas, langsung Ya. saja ke pertanyaan pertama dari Ibu Yuyun. Apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Yuyun, saya pikir ini keresahan yang dialami hampir oleh seluruh guru ya, khususnya ya yang ada di Indonesia ataupun mungkin yang di dunia ya terkait dengan pandemi ini. Yang pertama mengenai manajemen waktu. Ya, ini saya rasa permasalahannya sama ya ketika siswa mengumpulkan tugas bahkan bukan hari itu, minggu depan baru ngumpulin, ada juga yang seperti itu, gitu kan. Jadi bagaimana manajemen waktu dalam konteks pembelajaran saat pandemi ini. Kemudian yang kedua mengenai blended learning ya. Tadi sudah beliau ada tatap guli ya, tatap muka seminggu sekali. Ini saya cukup cukup efisien, tapi ternyata berbentur dengan kebijakan mau tidak mau itu ditiadakan. Itu Pak Abbas mengenai manajemen waktu. Ya baik, Bu Yuyun, ya Bu Yuyun, guru MI Nurul Falah di Cipta Timur. Baik, dalam strategi pembelajaran di masa COVID ini salah satunya memang manajemen waktu. Nah ini yang mungkin mempunyai kendala-kendala yang kita hadapi dengan serius kendala-kendalanya. Secara teoritis memang manajemen waktu itu sangat diperlukan Bapak Ibu sekalian. Tetapi pada kenyataannya ya, pada prakteknya itu di luar dugaan kita ya, di luar dugaan kita. Terkadang bukan terkadang ya, memang betul-betul tidak maksimal dari kesepakatan antara guru dengan orang tua atau siswa kita. Ini banyak menyimpang atau banyak ngulur-ngulur waktu gitu ya. Ini kan tentunya banyak penumpukan tugas ya. Padahal kalau kita memang waktu itu kita gunakan dengan baik, lagi-lagi ini banyak faktor Bapak Ibu sekalian. Banyak faktor yang dialami oleh kita terkait dengan waktu ya. Karena waktu ini sangat tidak kita bisa ukur ya. Tidak bisa kita ukur di dalam pemberian tugas anak-anak kita, dan ini maklum saja lah ya, kita maklum saja walaupun secara teoritis ini strategi kita adalah waktu itu sangat tepat, tetapi pada kenyataannya Bapak sekalian yang namanya anak ya ini susah ya. Jadi kita berikan kemudahan, kita berikan kendor lah ya, kita berikan kemudahan supaya prosesnya itu tetap berjalan. Proses pembelajaran tetap berjalan ya gitu ya. Yang kedua, blended learning tentunya memang apa yang dikatakan oleh Bu Yuyun udah termasuk blended learning, karena pendekatan blended ini adalah pendekatan yang fleksibel ya untuk merancang program yang mendukung dan tidak tergantung waktu dan tempat Bapak Ibu sekalian. Tidak tergantung kepada waktu dan tempat, ini fleksibel saja. Rancangan-rancangan pembelajaran blended learning adalah bebas ya, tetapi memang waktu dan tempatnya kita tidak bisa atur, dan ini sebenarnya ya fleksibel saja, dan menawarkan metode ini menawarkan kemudahan agar pembelajaran online tidak sepenuhnya menghilangkan pembelajaran tatap muka gitu ya. Jadi ada dua percampuran, online juga iya, kemudian tatap muka juga iya. Kalau tatap muka tadi ya 1 minggu 1 kali. Apalagi kalau misalnya sudah zona merah, sudah zona hijau, ini tatap muka ya. Tetapi kita tidak bisa melakukan hal itu ya. Jadi saya katakan blended learning itu pendekatan yang fleksibel, tidak menuntut kepada waktu dan tempat untuk belajar. Itu Bu Yuyun ya. Kemudian yang kedua ya. Yang kedua, strategi komunikasi yang baik seperti apa ya dari Pak Encep ya. Tentunya komunikasi ini kita bangun secara kontinu ya, secara terus-menerus kepada wali murid. Kalau trik saya tentunya komunikasi yang kita bangun dari sekolah ke wali murid ini tentunya bagaimana seorang kepala sekolah itu atau wali kelas ya ada semacam komunikasi yang intens ya, komunikasi yang intens. Jadi trik yang pertama adalah komunikasi yang baik. Jangan sampai komunikasi ini adalah miscommunication ya,
ini tentunya kita harus berkomunikasi secara intens, ya, secara intens dalam artian satu hari ini berapa kali kita berikan komunikasi secara intens kepada wali murid atau orang tua wali murid. Kalau misalnya komunikasi itu kita berikan waktu yang mungkin lama, ini tidak baik untuk kita komunikasi ya, karena memang salah satu solusi yang terbaik apabila kita membangun suatu persoalan yang baik itu juga diawali dengan komunikasi yang baik gitu ya. Jadi trik saya pribadi adalah bangun komunikasi yang baik, yang menyenangkan ya. Karena komunikasi itu terkadang ya banyak hal-hal yang kadang banyak salah paham gitu ya, salah paham, tidak komunikan ya, tidak komunikan. Tetapi yang saya jalani, trik saya adalah komunikasi dengan baik, dengan sabar dan intensif gitu ya, intensif untuk kita komunikasi ke orang tua wali murid. Tentunya dengan grup-grup yang sudah kita buat di dalam sekolah ya, itu merupakan komunikasi yang efektif ya, bisa nanti ditambahkan oleh sahabat saya Ustaz Ahmad Irfan. Yang kedua, trik-trik yang kedua dalam komunikasi adalah tentunya kita menggunakan bahasa-bahasa yang baik terhadap orang tua wali murid, karena biar bagaimanapun terkadang orang tua wali murid komunikasinya ini kan nggak teratur ya, terkait dengan permasalahan di sekolah, apalagi mungkin kok online tapi SPP jalan terus kan begitu ya. Kemudian gurunya saya lagi orang tua kan begitu. Kita ini adalah pemahaman ini kita harus jelaskan kepada orang tua wali murid, karena memang kalau kita tidak komunikasi dengan baik akan menjadi kesalahpahaman. Ya buktinya tadi yang saya sebutkan, ada rumor-rumor ya. Lah yang ngajar saya, tapi SPP saya bayaran. Nah, itu adalah rumor-rumor, tentunya kita berikan pengertian kepada orang tua yang semacam itu ya. Ya kalau misalnya nggak masuk SPP, guru dari mana kita gaji? Kan begitu. Ya jadi komunikasi yang baik, yang fun ya, yang menyenangkan ya. Sehingga terlahir komunikasi yang betul-betul terlahir komunikasi yang baik. Jadi lancar kan begitu ya. Mungkin itu ya jawaban saya Pak Encep, mudah-mudahan bisa ditambahkan dengan Pak Irfan. Terima kasih. Dan yang ketiga adalah ini Bu Rahmania ini saya angkatan pertama Bu di Manpat. Saya sekolah di Manpat Bu. Di Manpat itu angkatan 90, tahun lulus 93 ya. Oh, saya belum masuk Pak. Saya oh iya. Guru Alhamdulillah junior ya. nih Pak. Iya. Kepala sekolah Pak Daud Bu almarhum. Nah, saya memang cita-cita saya dari saya guru itu memang seorang penulis. Seorang penulis Bu saya. Saya cita-cita saya adalah seorang penulis. Saya udah tiga menghasilkan buku antologi bersama Bu Yuyun ya, bersama Bu Yuyun. Dia hadir ya. Pak. Beliau hadir nih kebetulan ya. katanya. Iya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya menulis saja ya. Kalau ada inspirasi yang saya di film atau di musik atau di mana saja, ini saya tulis Bu. Saya tulis, kemudian inspirasi itu sepertinya banyak gitu ya, di kepala saya banyak. Tetapi mana dulu nih yang saya tulis kan begitu. Nah, saya menulis buku ini Bu ya, buku ini itu selama 1 tahun lebih sebelum pandemi. Nah, karena bicara pandemi ini sangat membuming seluruh dunia, maka saya berikan judul yang muatan-muatannya yang ini saya akomodir di dalam tulisan saya terkait dengan materi-materi tentang pendidikan di masa COVID gitu. Sehingga saya tidak ada mempunyai trik yang khusus ya. Saya tidak ada mempunyai trik yang khusus, tapi saya memang menulis itu kalau ada inspirasi, kalau ada pokoknya secara alamiah aja gitu ya. Secara alamiah aja itu kita nulis. Kebetulan saya memang S1-nya bahasa Indonesia. Kan begitu ya. Jadi S2-nya saya pendidikan, S2-nya juga saya pendidikan.
Tapi ini saya memberikan semangat untuk guru-guru dan kepala sekolah pengawas untuk menulis. Karena bagaimanapun guru itu harus menulis. Menulis administrasi guru, menulis RPP, menulis silabus, menulis RPP 1 lembar. Kan begitu ya? Nah, kita juga harus banyak menulis. Karena dengan menulis akan memperkaya literasi kita. Jadi saya, Bu Rahmania, tidak ada trik-trik khusus bagi saya untuk menulis. Ya berjalan dengan kayak air mengalir aja. Tapi ada inspirasi saya tulis, ada buku-buku kecil saya tulis aja. Gitu. Alhamdulillah saya bukukan. Kebetulan ada momentum pandemi COVID-19, saya berikan judul semacam itu. Gitu. Jadi saya tidak ada trik khusus Bu Rahmania ya. Mudah-mudahan Bu Rahmania bisa menulis cerpen fiksi dan non-fiksi. Ya, Amin, bisa amin. nanti bedah buku ya. Selama Mudah-mudahan ini yang baru lain juga. antologi. Oh, Selama antologi. ini baru Ya, antologi mudah-mudahan aja Pak, jadi belum sanggup ya kayaknya. harus berani nulis sendiri. Harus berani nulis sendiri. Jangan rame-rame ya. Ini terima kasih. Ya, saya berikan semangat untuk yang lainnya. Baik, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Abbas ya. Dari 3 penanya sudah. Kemudian kami buka sesi kedua. Tadi sudah ada yang angkat tangan, Ibu Ella Kamilah. Saya Mohon maaf Bu. Ibu Ella dulu tadi terlebih dahulu sudah mengangkat tangan. Ibu Ella Kamilah. Nanti setelah itu Ibu Yaya Mardiah. Ada Ibu Ella? Baik, Ibu Ella ada tadi mengangkat tangannya. Kalau tidak, Ibu Yaya Mardiah, kami persilakan. Baik Pak, Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abbas yang telah menginspirasi. Saya mungkin hanya mau curhat aja ini Pak dalam strategi mengajar masa COVID. Yang mana gini Pak, kebetulan sekolah saya kan masyarakat menengah ke bawah ya. Segala cara, termasuk buku yang Bapak keluarkan, saya coba untuk mengaplikasikan dalam teknik mengajar dalam masa pandemi. Hanya kendalanya banyak, tapi saya sudah mengkerucut nih, yaitu kendalanya anak-anak itu saya udah menanyakan ke orang tuanya bahwa mereka mampu membeli pulsa. Walaupun kata orang tuanya dia sebagai buruh tapi mampu untuk beli pulsa. Nah, kendalanya yaitu kebanyakan hampir dari tiap kelas, 6 kelas, bahkan 12 kelas, itu rata-rata mereka berbohong kepada kita. Ketika tidak menyetorkan tugas-tugasnya atau tidak gabung di Zoom atau tidak ikut voice note gitu. Alasannya mereka tidak punya pulsa. Padahal saya sudah satu-satu orang tua saya panggil ketika pembagian rapot. Baik itu mid maupun rapot semester 1. Saya tanya, Ibu punya pulsa tidak? Bagaimana? Apakah kesulitan tidak? Rata-rata semua mampu untuk membeli itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya sudah dua-duanya ya, antara orang tua dengan anaknya sudah saya hadapkan, bertiga kita. Bahkan ini yang jadi pertanyaan, adanya bukan kesepakatan ya, adanya orang tua menutupi bahwa anaknya berbohong. Kita juga susah mau bertindak seperti apa, orang-orang tuanya juga kompak kok, anaknya pura-pura sakit, pura-pura tidak punya pulsa gitu. Tapi kebanyakan sih kalau yang orang tuanya kompak berbohong sih sedikit, hanya ada. Tapi kalau kebanyakan ini mereka berbohong, tidak punya pulsa. Saya rasa kita kan harus memaksa anak untuk melek IT gitu ya, karena kan kita nggak tahu COVID ini sampai kapan. Kalau kita maklum saja kapan mereka bisanya gitu. Saya mohon pencerahannya ke Pak Abbas, mungkin dari segi psikologi atau dari segi teknik bagaimana cara biar anak itu enggak sedikit aja bohongnya gitu. Jangan yang banyak Bu ya, bohongnya Bu ya. Ya baik, silakan Pak Abbas. Ya, memang di dalam pembelajaran di masa COVID-19 ini memang saya katakan di awal dari pembicaraan saya memang banyak kendala, banyak hambatan,
Tapi memang kita tidak memfokuskan kepada hasil yang diraih oleh siswa kita. Tetapi yang kita peroleh adalah bagaimana proses pembelajarannya, gitu ya. Bagaimana proses pembelajarannya berjalan dengan baik dan lancar, tetap berjalan walaupun di masa COVID-19. Nah, tentunya banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dibicarakan oleh Bu Yeye. Ini tentunya memang bukan sekolah ibu saja yang saya sudah tanyakan, tetapi semua sekolah, ya semua sekolah pada umumnya ya, karena Ibu menyebutkan ekonomi menengah ke bawah. Tentunya ini jadi tantangan kita, Bapak Ibu sekalian. Tantangan kita, ya kan. Kemudian bagaimana kita berusaha dan berupaya untuk berkomunikasi dengan orang tua secara pendekatan yang efektif, ya. Dan kita memang husnudzon aja ya, berbaik sangka ya kepada wali murid atau orang tua bahwa dia mampu, tetapi nanti bisa jadi home visit ya, home visit jadi anak-anak yang mungkin tidak mengerjakan tugas berapa kali gitu ya, berapa kali dalam seminggu. Ini saya anjurkan, saya sarankan untuk mengadakan home visit agar kita melihat bukti fisik di rumah itu benar-benar mengerjakan tidak. Karena memang bukan berarti walaupun kita hanya menghasilkan tidak menghasilkan hasil tapi proses, tapi tetap prosesnya itu kita harus periksa ya. Tugas-tugas kita harus periksa ya kan, hasil dari anak itu harus kita periksa, harus kita monitoring, harus kita evaluasi, harus kita awasi ya. Jadi berapa bulan sekali ya anak-anak yang tidak mengerjakan tugas, apakah karena hambatannya kota, sinyal dan sebagainya, ini perlu kita home visit kepada orang tua gitu. Ini jalan yang paling efektif ya. Kita berkunjung ke orang tua dengan protokol kesehatan tentunya. Jangan sampai nanti ke sono nggak lupa bawa masker kan begitu ya. Jadi itu ada home visit gitu ya Bu Yeye ya. Terima kasih ya Pak Joni Ya ini Pak, ya. pengawas Jadi kabupaten nih Pak Joni ya, kemudian Pak Rokib ya ada juga teman kami. Terima kasih ya Bu Yeye ya. Jadi sekali-kali Ibu home visit ya, agar benar-benar terbukti anak-anak kita ini mengerjakan tugas enggak. Ya mungkin dengan kita home visit maka ada semacam komunikasi yang erat. Oh saya diperhatiin juga sama guru gitu ya. Terima kasih. Baik Pak. Terima kasih. Ada yang ini Pak, ada yang chat ya. Ya silakan. Masih 10 menit lagi. Iya, malah pulang kampung Pak, ada yang pulang kampung Pak pandemi Pak, gitu kan, pasti home visit nggak ada di rumah, atau di kampung. Iya. Itu udah lain ya. Betul Pak itu. Wah, waalaikumsalam. Pak Dokter, sehat? Ya, alhamdulillah. Jam 3 kurang 3 menit, saya rasa diskusi tentang kegiatan belajar mengajar saat pandemi ini cukup panjang ya. Kalau kita tidak batasi waktu, ya sampai maghrib nggak akan selesai. Ya, mungkin nanti kita akan bikin sesi kedua atau webinar yang lain, gitu ya. Selamat datang Pak Dr. Supandi, Kadis Diksus Provinsi Banten. Waalaikumsalam. Sebagai penutup, ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Pak penutup, Dokter, luar biasa. Ya, sebagai penutup mungkin bisa memberikan arahan atau tambahan Pak mengenai strategi mengajar di era pandemi sebelum nanti saya buat kesimpulan. Silakan Pak Dokter. Ya, silakan Pak Supandi, Pak Dokter Supandi, Kabid Diksus Provinsi Banten. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pembicara yang luar biasa, Bapak Kiai Abbas MPD, MSI, yang selalu tersenyum itu. Yang saya hormati Pak Ahmad Irfan, selaku dosen Esa Unggul, koordinator dosen agama, luar biasa. Bapak Ibu peserta yang saya banggakan,
Alhamdulillah saya sudah memiliki buku dari Bapak Kiai Abbas. Bukunya menurut saya sangat menarik. Buku ini menurut saya ini adalah best practice ya, pengalaman seorang guru dan pengawas. Pengawas itu kan selain pengawas adalah guru gitu kan. Pengalaman yang sangat baik yang memang dilakukan oleh beliau begitu ya. Bagaimana beliau itu memberikan informasi strategi belajar mengajar di masa pandemi begitu ya. Terus juga saya lihat buku ini juga dari masih Pak Irfan sudah memiliki ISBN. Artinya ketika kita klik di Perpustakaan Nasional nama Ustadz Kiai Haji Abbas itu mesti ada nomor ISBN-nya gitu kan. Pasti ada nomor ISBN-nya. Jadi dari sisi materi sangat bagus karena ini adalah best practice begitu ya. Dari sisi legitimasi buku ini sudah memiliki legitimasi dengan adanya nomor ISBN dan ini memotivasi kita semua bahwasanya seorang guru, seorang pendidik itu semuanya bisa menulis begitu ya. Semuanya bisa menulis ya. Paling tidak dalam 1 tahun Bapak Ibu guru kita semua harus bisa untuk menerbitkan 1 buku. Kita terinspirasi juga dengan Imam Al-Ghazali gitu ya, bahwa orang yang berumur panjang itu bukan berarti usianya panjang, tetapi orang yang berumur panjang itu manakala kebaikannya dikenang oleh orang lain, karya-karyanya walaupun kita sudah tidak ada, masih dibaca oleh orang lain. Artinya, walaupun Kiai Abbas nanti sudah tidak ada, karyanya masih dibaca begitu oleh orang lain. Ini bermanfaat. Bukan berarti saya ngedoain Kiai Abbas gitu, enggak. Tidak sama sekali, artinya seperti itu. Jadi top banget deh, top, sangat bagus ya, memotivasi kita semua untuk menjadi seorang penulis dan ini luar biasa nih. Saya masuknya juga susah ini untuk masuk Zoom ini, ya, sangat padat. Banyak Pak yang Pak. Iya betul, ya untungnya saya mah punya akses tersendiri gitu ya. Oh itu, bahkan namanya nama Al-Aufiyah itu bukan nama Pak Supandi. Iya cakep ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu penulis, terima kasih Pak Dr. Irfan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter ya. Kita sesuai dengan apa yang tadi kita sampaikan dan ini bagian daripada disiplinan kita tentang waktu. Kita mulai jam 13.30 dan kita selesai jam 15, tepat jam 15.00. Sebelum ini saya tutup, kami ingatkan kembali ya untuk Bapak Ibu peserta bedah buku online untuk mengisi daftar hadir sesuai dengan nama dan gelar akademiknya, karena dari data Google Form itulah yang nanti kami akan ambil untuk dibuatkan sertifikat. Nah, sertifikatnya nanti kami akan berikan linknya, kami akan share di Telegram maupun di email. Itu kemudian insya Allah di akhir bulan kami ada diskusi ilmiah ya, kerjasama dengan Pusat Studi Buya Hamka, Universitas Hamka, PSBH Hamka, membahas mengenai tokoh inspiratif pergulatan intelektual Buya Hamka. Nanti kita akan bikin kurang lebih ada 3 seri tentang biografi Buya Hamka, dan saya rasa ini tokoh inspiratif ya untuk kita tahu ya, beliau adalah seorang agamawan, sastrawan ya, bahkan seorang yang memang punya karya-karya yang begitu banyak dalam dunia sastra. Sebagai penutup dari bedah buku kita kali ini, bahwa permasalahan pembelajaran pada era pandemi saat ini kuncinya adalah kalau boleh saya simpulkan ya dari apa yang kita diskusikan pada siang kali ini
adalah kesadaran dan kepedulian, ya. Kesadaran siswa bahwa dirinya adalah siswa, ya, kemudian kesadaran guru bahwa dirinya adalah guru, kemudian pun demikian kesadaran kepala sekolah bahwa dirinya adalah kepala sekolah, kemudian kesadaran birokrat bahwa dirinya adalah birokrat, dan semua ketika dia sudah merasa sadar, maka akan bentuklah kepedulian, sehingga ini menjadi satu sinergi. Nah, yang jadi permasalahannya, kesadaran dan kepedulian itu kan adalah sebuah nilai. Dan nilai itu tidak akan mungkin ada ujuk-ujuk masuk ke dalam diri. Maka nilai kesadaran, nilai kepedulian itu perlu diinternalisasikan, ya, perlu dimasukkan. Nah, bagaimana cara memasukkan itu? Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah sistem. Ya, maka sekolah, ya, dengan segala macam stakeholdernya, gurunya, kepala sekolah, pimpinan yayasan, ini membuat sistem, sehingga dengan sistem itu dapat melahirkan kesadaran baik di siswanya, di gurunya, di kepala sekolahnya, maupun di orang tua. Nah, kemudian dalam menanamkan nilai itu, ya, sekolah tidak sendiri, dia perlu didukung oleh masyarakat, dalam hal ini adalah pemerintahan, dan tidak kalah penting adalah dukungan daripada keluarga, ya, atau orang-orang tua murid yang ada di rumah. Sehingga tiga stakeholder ini, sekolah, keluarga, dan pemerintah atau masyarakat, inilah yang nantinya menumbuhkan, ya, lembaga-lembaga yang menumbuhkan nilai-nilai kesadaran dan nilai-nilai kepedulian. Untuk itu tetap semangat Bapak Ibu guru, ya, yang hadir di sini. Saya sebagai Ketua LSI Al-Aufiyah mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza, telah menyempatkan waktu liburnya, ya, untuk diskusi, ya, telah menyempatkan siangnya pada Jumat enaknya tidur tapi bisa hadir dalam kajian online atau bedah buku online, atau mungkin sambil makan bandeng, mungkin lagi sibuk bandeng kalau orang Betawi ini Imlek gitu kan, ya, sambil menikmati pindang bandengnya, ya, sambil mendengarkan bedah buku online ini. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Sebelum kita live dari ini, saya minta untuk diaktifkan kameranya, kita foto bersama. Ya, Pak Dr. Irfan, itu materinya sudah. Pak Dr. Materinya, Irfan, materinya udah tuh. Materi ya? sudah kami share di chat, ya. Kemudian sudah kami share juga di Telegram. Jadi bisa langsung di-download. Ya. Baik, ada 4 slide di sini karena 100 yang ikut kurang lebih dan sudah berkurang 15. Ada iya, 4 sudah 14. Kita foto, masuk. Ya, kita foto. Terima kasih, ya, saya share. Ya. Ya, siap. Siap, 1, senyum ya. 1, 2, 3. Oke, 1. Sebentar. Lagi. 2. Lagi. 1, lagi, sekali lagi, Mas. 2, 3. Ya, siap. Ya, sebentar. Di-share di grup ya, Pak tadi, Pak. Ya, nanti saya share. Ya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi ya, mohon maaf. Mantap. Ada 4 ini 4 slide soalnya. 1, 2, 3. Oke. Ya, siap. Terima kasih banyak. Saya haturkan pada Bapak Ibu sekalian yang telah ikut dalam bedah buku online ini. Lebih kurangnya kami minta maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan, dan kami ucapkan selamat berlibur, ya, karena masih dalam suasana libur, besok mungkin masuk, dan tetap jaga kesehatan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abbas. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Dokter.